Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, kelas 2B, Fikri Ahmad Maulana, kelas 2B. Ingin mengerjakan tugas untuk UAS, itu berdiskusi, temanya Islam dan Pancasila. Islam dan Pancasila itu saling berkaitan, kenapa berkaitannya? Karena Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan dengan mencantumkan sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tak berkaitan dengan Islam kan ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan Islam yang gimana? Kan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tak berkaitan dengan Islamnya itu gimana? Tuhan Islam yang Maha Esa. Karena sama-sama mengedepankan Tuhan, sama-sama mengedepankan Tuhan. Tapi kenapa ya sila pertama itu kenapa harus Tuhan? Setuju? Setuju atau tidak sih? Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, Ya, bukan ke Allah yang Maha Esa. ya setuju. Jika ketuhanan jika sila pertama diganti dengan keallahan yang Maha Esa, maka tidak ada sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikarenakan seluruh rakyat Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Jika ditegaskan lagi, jika sila pertama diganti menjadi keallahan yang Maha Esa, maka tidak ada sila kelima. Buat Udi gimana ya? Menurut saya ya, saya juga tidak setuju sih. Tapi bahwa sila pertama diganti dengan keaulahan yang Maha Esa, misalnya, walaupun saya beragama Islam, tapi ya saya tidak setuju. Karena Indonesia itu kan negara republik ya, bukan negara keagamaan, bukan negara Islam. Walaupun ya mayoritas Islam, tapi kan negaranya republik, masih republik. Tapi menurut saya di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu ada unsur Islamnya. Dikarenakan balik lagi ke zaman dahulu. Oke, kita flashback. Pertamanya kan Pancasila, tidak ada Pancasila, yang ada Piagam Jakarta. Ya, betul. Sila pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Pertamanya Piagam Jakarta itu dulu. Karena yang merumuskannya adalah para ulama. Yang sebenarnya, jika menurut saya, para ulama merumuskan Pancasila. Dikarenakan kedengarannya tidak adil, maka dirumuskan balik, tapi dengan cara tidak melenceng dari Islam. Seperti sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu ada unsur Islamnya, di mananya Maha. Menurut saya, ambil dari kata Allah yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berumuskan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurut saya, itu menurut saya. Menurut saya cukup meluruskan ya dalam sila pertama itu. Betul kata Andias, setuju bahwa sila pertama itu tidak diganti dengan keallahan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pandangan saya Tuhan itu kan umum. Menurut saya Tuhan itu umum. Jadi
Jadi menurut kita ya Tuhan kita itu Allah. Menurut Kristen Tuhannya Yesus. Menurut Buddha Tuhan mereka ya dewa. Menurut mereka ya Tuhan mereka itu ya Maha Esa. Sedangkan betul tadi kata Ugi bahwa ya, negara kita ini Indonesia bukan negara Islam, republik, negara republik. Jadi siapapun yang beragama apapun boleh meskipun itu tidak Islam. Buat Kang Fikri gimana? Gimana menurut Kang Fikri tentang tema ini, Islam dan Pancasila ini? Menurut saya sih setuju aja gitu kalau misalkan Pancasila itu yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jadi Islamnya ada gitu, terus agama-agama yang lain juga ada gitu, jadi tidak mencakup hanya untuk Islam saja, soalnya kan kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu emang mayoritas Islam lah, negara Islam terbesar di dunia, tapi kan ya tetap aja masih banyak contoh misalkan ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu kan ada gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanannya itu mencakup untuk semua agama. Ketuhanan yang Maha Esa ya untuk Islam saja kan, yang Maha tadi menurut Ugi yang Maha, jadi Mahanya itu bertujuan kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahanya itu bertujuan untuk Yang Maha Esa itu tujuannya ke Allah. itu kalau Islam ya. Kalau Islam, kalau ketuhanan mencakup semuanya, jadi bukan hanya Islam saja. Soalnya kalau Tuhan itu, Tuhan sama Allah itu beda. Kalau Tuhan mah umum lah, kalau Allah ya Tuhan kita Islam gitu. Ya kalau misalkan Yesus ya Tuhannya Kristen, terus dewa lah, Dewa Hindu Asura. ya begitulah. Jadi umum Tuhan. Tapi ngomong-ngomong Pancasila nih, ngomong tentang Pancasila, kita kan tinggal di Indonesia, harus berpegang teguh dong kepada Pancasila, harus hafal tentang Pancasila gitu. Namanya, mengapa rakyat Indonesia itu harus berpegang teguh pada Pancasila? Kenapa? Karena itu kita bagian dari Indonesia. Ya itu tidak salah, cuman lebih spesifik lah. Menurut saya gini, kenapa Indonesia harus berpegang teguh kepada Pancasila? Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus berpegang teguh kepada Pancasila supaya bangsa kita itu ada tujuan. Jadi misalkan tujuan menurut Pancasila dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa saja, berarti tujuan kita itu harus Tuhan harus mempunyai agama gitu, harus mempunyai aturan, harus mempunyai Tuhan, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, kita itu harus bertujuan supaya hak asasi manusia. ya hak asasi manusia lah gitu. Supaya kenapa kita harus keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya kita itu
hidup berkebangsaan itu supaya hidup aman, nyaman dan tentram gitu. Jadi jeung tetangga teh gitu aya kata ribut. Oke. Boleh. Ugi mah menurut Kang Ugi. Gimana pertanyaannya gimana? Ya kenapa rakyat Indonesia itu harus berpegang teguh pada Pancasila? Kenapa? Menurut saya Menarik tuh. ya memang faktor utamanya karena kita berdiri di Indonesia. Itu yang pertamanya. Ya, Faktor kedua karena kita membutuhkan tujuan, sama seperti itu. Karena kita membutuhkan tujuan. Jika manusia tanpa tujuan, hampa, hampa. oke. Dan Pancasila itu pedoman atau tujuan yang harus kita raih. Tapi kadang-kadang rakyat Indonesia tidak bisa atau tidak tahu bagaimana Caranya berpancasila. caranya mencapai tujuan tersebut. Seperti contoh orang-orang yang seperti itu, penguasa yang koruptor, itu salah satu rakyat Indonesia yang tidak bisa mencapai tujuan. Oke. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang adanya keadilan sosial bagi para koruptor. Saya sendiri lah. Saya sendiri. Itu mereka tidak bisa atau tidak tahu cara mencapai tujuan tersebut. Seperti itulah. Cukup kan dia? Mengapa kita sebagai rakyat Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila. Pancasila? Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang datang sebagai ideologi. Nah, karena pertama ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, dikarenakan yang bersifat terbuka dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi perkembangan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oke. Yang pertama, mengapa kita harus berpegang teguh pada Pancasila? bisa diistilahkan Alkitabnya. Jadi bisa diistilahkan Pancasila itu Alkitabnya, Qurannya negara Islam, negara Indonesia. Negara Indonesia. Maaf, salah, negara Indonesia, Ya. Qurannya Pancasila. Simpelnya gini berarti kan jadi Islam dan Pancasila. Kenapa rakyat Indonesia itu harus berpegang teguh pada Pancasila? Jika kalau di Islam pedoman kita kan Al-Quran, begitu. Kalau dengan apa negara pedomannya Pancasila. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami bahwa kami rada tidak bisa dipahami. Iya. Menyebut kai kafir. Oke, bisa diistilahkan seperti Pancasila itu kan ada 5. Apakah anda ini sekalian sudah merasakan Pancasila seutuhnya? Sudah bisa merasakan Pancasila seutuhnya? Atau belum? Kalau seutuhnya sih kayaknya belum, Wah, karena kan ya pertama belum merasa sepenuhnya. Saya sendiri pun masih belum paham semuanya tentang Pancasila. Jadi masih tidak bisa mengartikan bahwa saya sudah sudah bisa merasakan. bahwa saya sudah bisa merasakan atau belum, masih belum tahu karena saya sendiri belum paham. Oke. Ugi.
Kalau seutuhnya sih belum. Belum. Belum seutuhnya. Jadi di antara saya atau orang lain atau pemimpin yang ada beberapa yang melenceng dari Pancasila. Seperti tadi tidak bisa mencapai tujuan. Karena saya pun begitu. Kalau sila pertama itu ya sudah pasti lah, karena saya beragama. Sila pertama sudah pasti. Pasti sudah merasakan sila pertama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah bisa merasakan tapi tidak seutuhnya. Karena ada beberapa dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang masih tidak punya adab. Masih tidak punya adab. Banyak ada yang biadab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia masih belum sama. Oke. Nah, cukup gitu. Coba tentunya Kang Fikri pun sudah menyiapkan pendapatnya sendiri. Bagaimana? Apakah sudah bisa merasakan Pancasila seutuhnya atau belum? Belum. Kenapa belum? Karena di para petinggi di Indonesia itu belum tidak adil. Tidak adil. Masih banyak yang koruptor. Sampai-sampai bupati kabupaten Subang atau Karawang pun yang Contoh kecil. kemarin lah ya. Contoh kecil itu. Kecil. besar sekabupaten sampai kabupaten. Contoh kecil ya gitu ya. Iya. Contoh misalkan ada duit kas gitu. Ya boleh lah. Terus di hati bilang baik duit 10.000 mah gitu. Belikan kopi wae gitu. Ya itu sebenarnya tidak boleh. Itu kan Tidak menerapkan. tidak ada Pancasila sila kelima itu tidak ada, karena uang kan itu milik rakyat, milik orang, bukan milik kita seutuhnya. Paling uang kita itu berapa ya? Jadi seperempat juga enggak lah. Tapi kan ngomong-ngomong, Anda kan yang pegang uang kas. Apakah ada seperti itu? Tidak. Jangan Anda tidak menerapkan Tidak sila dong. kelima. Pak, Karena tetap mohon maaf ya, karena saya sudah diamanatkan oleh Bunda ya. Oke. Karena guru saya sudah mengamanatkan kepada saya bahwa saya harus memegang uang itu Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak untuk dipakai kepentingan saya sendiri. Jadi uang itu mah uang milik bersama gitu lah. mohon pejabat dengarkan. Dengarkanlah. Jadi agak melenceng ya, mohon maaf ini. Gak apa-apa, terlalu menyebar ini. Saya boleh berpendapat? Boleh. Saya ingin menjawab pertanyaan saya sendiri yang tadi ya. Apakah sudah merasakan Pancasila seutuhnya? Menurut saya begini. Kita bisa dibilang rakyat kecil lah. Tidak terlalu memahami apa itu Pancasila. Makanya kebanyakan yang belum bisa merasakan Pancasila seutuhnya. Karena kan kita tidak terlalu ngerti. Kan tadi katakan bias kan. Oke. Mungkin bagi yang mengerti lebih dalam, mungkin mereka sudah merasakan Pancasila. Seperti ginilah, mohon maaf Pak, melenceng ke anime ini, ke film. Jadi kan ada di film itu ada satu pemerintahan yang ingin membubarkan organisasi tersebut.
suatu organisasi itu. Padahal organisasi tersebut itu salah satu keseimbangan dunia. Tapi sama pemerintah itu dihapuskan organisasi tersebut. Sedangkan organisasi tersebut itu salah satu keseimbangan dunia. Nah, bagi pejabat, bagi bagi yang mengerti tentang pemerintahan kayak gitu, pasti itu buruk lah. Pasti itu buruk kan? Pasti itu buruk. Tapi bagi rakyat yang kecil yang tidak tahu apa-apa, yang awam, pasti mereka senang. Dikarenakan di film itu organisasi itu ada yang baik, ada yang jahat di antara mereka. Orang-orang berorganisasi itu. Di organisasi itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi gitu. Balik lagi ke Pancasila tadi. Bagi yang tidak terlalu mengerti kan pasti ngomongnya tidak merasakan kan. Tapi bagi mereka yang tahu lah, pasti bisa merasakan Pancasila seutuhnya. Lalu apakah saya sendiri merasakan Pancasila seutuhnya? Tentu belum. Terutama sila kelima. Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam kacamata saya, akhir-akhir ini sudah hilang gitu sila kelima itu. Yang ada malah hukum rimba. Yang kuat yang menang. Gitu kan, hukum rimba. Contohnya dalam masuk kerja di PT-PT gitu. Saya suka searching sama teman-teman yang sudah bekerja gitu di PT atau di SD, di SMP, di sekolah gitu. Saya tanya mereka, ajak ngobrol, kebanyakan dari mereka yaitu masuknya lewat orang dalam. Sedangkan yang tidak punya orang dalam 5% akan masuk ke PT itulah, PT itu. Jadi di mana gitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu? Di mana? Apakah sekarang masa depan dipegang oleh orang dalam gitu? Di mana? Saya juga merasakan bahwa sila kelima itu sudah hilang. Yang saya rasakan begitu. Bahwa sila kelima itu sudah hilang. Sudah jadi mitos. Sudah jadi mitos. Betul. Menurut saya sudah ketiga pun hampir hilang. Mengapa? Karena hampir tiap kampung, antar kampung orang suka tawuran lah. Jadi mana gitu Pancasila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Mana kita kan sebangsa setanah air. Contoh Papua. Kasus. OPM. Kasus. Ya, OPM, contohkan OPM Papua. Saya merasakan sila ketiga menurut saya ada. Mungkin menurut OPM nggak ada. Jadi adanya OPM karena ketiga tidak ada. Gitu. Dan bisa jadi OPM juga dikarenakan sila keempat. Kesatuan Indonesia itu sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Tapi rakyat kecil tidak bisa bersuara. Oke. Seperti mungkin OPM pertamanya tidak seperti itu, mungkin dia bersuara, tapi pemerintah tidak mendengarnya. Ya itu tadi sila kelima itu hilang. Jika sila kelima hilang, sila kedua, tiga, empat, menurut saya juga ikut hilang. Iya. Bahkan itu sila pertama sih. Bisa jadi bahwa sila pertama juga bakal hilang. Jadi cukup sekian
dan terima kasih untuk diskusi malam-malam ini. Mohon mengganggu waktu kalian ya. Kalau atuh ke kedeng. Salaman. Assalamualaikum. Kesimpulan dari masing-masing. Kesimpulan. Sok. Kuatas surat kecil untuk negeriku. Untuk negeriku. Bukan rakyat. Untuk negeriku. Bersih. Kakak-kakak untuk malam ini. Bersih. Gimana? Sorry. Malu. Tetap putus asa dan jangan semangat. Anja. Backsound eta. Jadi Dah. udah. Jadi kesimpulannya kita sebagai rakyat Indonesia, terutama saya Islam, atau insya Allah Islam. Alhamdulillah saya Islam. Kita harus seimbang. Tidak boleh terlalu keislaman, tidak boleh terlalu Kristenan. Ketidakislaman. Keislaman. Ketuhanan. Islam boleh, jangan karab-karaban karena kita Nusantara. Oke. Kita Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus seimbang lah tentang agama dan negara, harus seimbang, tidak boleh berat sebelah gitu. Intinya harus seimbang. Itu tim pusat